Jadi memang saat ini kita tidak terlepas dari yang terjadi di makro, ya, bahwa kalau kita lihat kan di dunia barat ya, di US, di Europe segala macam, tingkat suku bunga sudah mulai naik. Ini menjadikan likuiditas berkurang. Likuiditas juga termasuk likuiditas atau dana tersedia untuk investasi ke startup. Dan startup udah mulai lihat nih, wah kalau investor sudah mengurangi investasinya, apa dampaknya ke saya? Akibatnya uang yang mereka yang sudah punya, ya, yang mereka sudah pegang saat ini harus dipanjangin. Runway-nya, istilah kita tuh runway-nya harus dipanjangin. Yang mungkin uangnya ada untuk misalnya 6 bulan, cukup untuk 6 bulan, mungkin harus dipanjangin menjadi 16 bulan. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya efisiensi. Dengan melakukan, ya tidak hanya PHK ya, karena media kan yang disorot PHK aja ya, tapi kan efisiensi itu macam-macam, bisa menunda peluncuran produk, bisa mengurangi marketing budget dan lain-lain. Kalau dari kita sih ini wajar ya. Ini sesuatu yang mungkin kita harus apresiasi juga, bahwa founders itu berani melakukan langkah-langkah efisiensi agar survive dan runway-nya menjadi lebih panjang. Baik, Pak Rudi, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa nih soal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan startup saat ini? Baik, ini secara umum kalau menurut saya sih sesuatu yang biasa-biasa aja, siklus biasa di dunia bisnis. Ya, jangankan yang startup, yang sudah well established saja seperti yang besar di dunia, Kodak udah nggak ada, Nokia ponsel 1 juta umat udah nggak ada, Siemens sebagai produsen infrastruktur telekomunikasi sudah tidak ada. Jadi sesuatu yang biasa, itu yang established, apalagi yang startup. Dan startup pun macam-macam, apalagi digital startup. Kita tahu yang namanya digital startup itu 10% digital startup itu tidak bisa melewati tahun pertama. Kemudian 90% digital startup tidak bisa melewati 5 tahun pertama. Jadi 10% yang melewati tahun 5 tahun itu pun sudah lebih bagus dibanding 5-6 tahun lalu hanya 5% gitu ya. Tapi itu pun tidak ada jaminan mereka akan tetap sukses. Jadi sesuatu yang biasa. Bedanya karena ini digital startup, karena ini sesuatu yang baru, exposure media banyak, jadi ekspektasinya banyak. Jadi seolah-olah wah ini ada sesuatu yang luar biasa, padahal biasa-biasa saja gitu. Nanti seperti tadi Chief Edi sampaikan akan menyesuaikan diri kembali gitu kepada model bisnisnya, perbaikan model bisnis, efisiensi. Karena fokusnya bisnis itu di mana-mana adalah laba. Sebelum laba itu adalah cash flow. Nah, kalau investor melihat road to profitability-nya ada, ya pasti invest terus, nggak usah khawatir. Baik, sekarang kita ke Pak Edi. Pak Edi, ini kan yang melakukan PHK begitu ya terhadap karyawan ini kan sejumlah perusahaan rintisan atau startup yang memang cukup dikenal. Sebetulnya apakah ini fenomena dari bubble burst begitu Pak? Fenomena dari bubble burst. Jadi sebenarnya begini, tadi saya nyambung sedikit yang Chief Rudy ya. Bubble-nya dari sisi apa? Bubble mungkin dari sisi valuation ya. Saya nggak mau nyebut bubble burst atau apa, tapi lebih kepada memang dari kacamata kita para investors beberapa tahun terakhir ini memang harus diakui bahwa valuation itu agak tinggi. Mungkin kita bisa bilang valuation inflated ya di beberapa tahun terakhir gitu. Jadi apakah kemudian ini menyebabkan valuation akan turun? Ya. Jadi dengan adanya liquidity crunch ini, valuation startups semestinya lebih masuk akal ke ranah yang menurut saya reasonable. Dan ini sesuatu yang positif, ini yang bagus. Ini bagus karena buat kita bagi investor, terutama yang punya dana nganggur, kita masih punya ready cash, ini berarti kita bisa invest ke perusahaan yang valuation-nya lebih masuk akal. Dan the long term itu juga sehat untuk startupnya karena menurut saya sekarang the name of the game bukan lagi valuation, it's value. Value is more important than valuation. Jadi sekarang mantranya adalah value over valuation. Jadi dulu startup kejarnya adalah valuation, lomba-lomba menjadi unicorn, lebih penting, padahal nggak profit atau jauh path to profitability-nya seperti Chief Rudy tadi bilang. Sekarang lebih penting adalah value, termasuk salah satu value-nya adalah profit atau path to profitability. Itu jauh lebih penting. Jadi penurunan valuation dari industri kita ini, menurut saya ini sesuatu yang positif untuk industri kita.